Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja atau UKIN LPTK IAIN Curup. Perkenalkan, nama saya Sisusanti, NIM 2558210802, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2005. LPTK IAIN Curup. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya, dengan pendekatan Project Basic Learning di SMP Negeri 47 Kabupaten Mokomoko, Provinsi Bengkulu. Dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin ya. Kita berdoa. Doa mulai. Andika, Anglica, masuk semua hari ini ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita terlebih dahulunya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Untuk anak-anak semuanya silakan untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku.
sifat dan makna nama Allah ya, yang berkaitan dengan Al-Maul Husna, yang terdiri dari Asami ya, Asami, Al-Alim, Al-Kabir, dan Al-Basir ya. Kita akan mencoba mengulang kembali pelajaran kita yang minggu kemarin ya. Itu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Ya. Yang pertama itu ada pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada yang masih ingat dengan pelajaran yang minggu kemarin? Ya, Fitria. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan menunjukkan dengan perbuatan. Ya, berarti pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu ada, ya. Nah, karena kenapa? Kita sebagai umat manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Jadi kita sebagai manusia harus menyembah kepada Allah ya. Karena kenapa? Ada pepatah mengatakan dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Ya. Kita masuk ke materi kita pada hari ini tentang Al-Maul Husna. Nah, Al-Maul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah dan anggun ya. Langsung ke materi inti ya. Dan kita masuk ke masalah mari bertafakur ya. Coba kita sebagai umat manusia ini merenungkan betapa kejahatan sikap kita, perilaku kita, sering nggak sholat. Coba kita renungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja hati kita terbuka. Ya kan? Kita sebagai umat manusia ini tidak luput dari dosa. Ya, makanya Ibu minta kalian untuk kita merenungkan sedikit biar kita menenangkan diri ya. Untuk anak-anak semuanya silakan menundukkan kepala sejenak. Ya, kalian diresapi nanti gimana perilaku kalian, gimana sikap kalian kepada orang tua. Pokoknya kalian ditanamkan di dalam hati kalian. Ya, karena kenapa? Karena kita sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa. Ya, pernahkah kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaan merasa begitu tenang? Pernahkah kalian merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah kalian yang hatinya merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri kalian masing-masing. Sebaliknya, ketika seorang hati merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala,
lima waktu. Ketika hati sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian sebagai hambanya merasa terzalimi dan dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kasih dan sayang yang begitu besar terhadap hamba-hambanya. Kita tidak boleh bermohon apa saja kepada orang-orang di sekeliling kita. Sudah adakah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu adalah mukjizat. Kita sebagai umat manusia, orang yang beriman dan bertakwa, pernahkah kalian membantah kedua orang tua kalian? Orang tua kalian itu ada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga kalian ada di telapak kaki kedua orang tua kalian. Jadi kita sebagai umat manusia yang beriman, selalulah bersyukur dan selalulah menjalankan perintah-perintahnya, baik itu perintah sholat lima waktu maupun yang lainnya tentang kebaikan. Tanamkan dalam diri kalian. Dari renungan tadi ada yang dapat kalian ambil hikmah atau ambil kesimpulannya? Ada ya, kita. Saya dapat nikmat yang telah Allah berikan kepada saya dan hari ini patut saya disyukuri. Ya, itulah salah satu hikmah yang dapat kita ambil pada pagi hari ini. Terus ada yang lain? Ya, Bella? Bagaimana keajaiban penciptaan langit dan bumi, menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, kita sebagai umat manusia bisa melihatkan ciptaan Allah di dunia ini, baik itu yang ada di langit, baik itu yang ada di bumi. Ya, sebelumnya Ibu akan membagikan biar kalian membuat peta konsepnya. Setiap kelompok itu Ibu berikan satu-satu ya. Ibu harus kerjasama nanti. Kelompok satu. Nah, ini Ibu ya. Jangan lupa tulis yang sebagus mungkin. Kelompok 3 itu membahas tentang apa? Al-Basi. Itu harus jelasnya nanti ya, pengertiannya ya. Arti dan Al-Basi itu apa? Dan satu lagi, jangan lupa bikin nama kelompoknya. Untuk kelompok yang 4 itu membahas tentang apa tadi? Asami. Ya, asami. Jadi kalau menulis peta konsepnya harus sebagus mungkin ya. Asaminya terus beserta artinya. Oke?
Contoh dari Alif tadi maaf, ya terima kasih sedikit ya. Jadi tadi apa? Ya, Cherry tadi menanyakan kepada kelompok satunya ada merupakan tentang pengertian dari al-alim. Apa al-alim tadi ya? Ya, berarti maha mengetahui. Ya, contohnya misalnya kan kan ibu udah jelaskan tadi. Contohnya misalnya di dalam kelas kalian ada salah satu teman kalian, misalnya teman Cherry, misalnya si Viola mencuri pena Cherry, tetapi Cherry-nya tidak tahu ya. Tetapi Allah itu maha mengetahuinya. Oke? Sekali lagi, apa ada yang ditanyakan lagi? Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, itu tadi hasil dari peta konsep kelompok 1. Udah paham semua kan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu minta kepada kelompok 3. Silakan maju ke depan. Jangan lupa sebutkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok 3. Al-Basir, melihat yang tersembunyi, melihat tanpa batas. Enggak ada yang tertawa. Dan memahami. Udah? Ada yang ingin Itu bertanya? kenapa enggak ada sebelumnya? Ada yang ingin bertanya tentang Al-Basir? Apa pengertian dari al-basir dan contohnya? Pengertian dari Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Maksudnya penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh jumlah, waktu, jarak, dan tempat. Sehingga segala sesuatu di alam raya ini walaupun lembut, halus, kecil, dan tidak nampak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihatnya. Contohnya, seperti ada seorang teman yang mencuri uang kita, tapi kita tidak mengetahuinya, maka Allah yang mengetahui. Sudah? Udah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya. Baiklah, saya akan menutup presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Itu ya hasil dari kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu. Dan selanjutnya kelompok 2. Agak cepat ya, karena melihat waktu kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang diskusi kami
Teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ada. Apa arti al-kabir? Dan contohnya. Ayo cepat jawab kelompok 3. Apa? Allah mengetahui secara Apa? Ya, al-kabir itu adalah Allah yang maha mengetahui baik itu yang tersembunyi. Ya. Udah, berarti setiap menit, setiap detik itu Allah itu maha melihat, maha mengetahui semuanya. Baik itu perbuatan buruk kalian, baik itu perbuatan baik kalian, ya. Udah? Bisa dipahami? Apa tadi? Sudah? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Untuk kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Sami. Al-Sami adalah mengabulkan doa, mendengarkan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, mendengar perantara, mendengar semua suara. Adakah yang mau ditanyakan? Bukan apa arti